Halo, semangat pagi sobat-sobat keren. Apa kabar? Semakin sehat ya. Amin. Ketemu lagi dengan saya, Tulus Setiono. Dan kali ini kita akan mereview tanaman yang sangat terkenal, yaitu anggrek. Dan seperti biasa, yang saya review adalah pesan Tuhan melalui tanaman anggrek ini. Sahabat-sahabat keren, saya yakin semua tahu anggrek. Anggrek ini yang sangat digemari, sangat dicintai, sangat disukai adalah bunganya yang luar biasa indah, warna-warni, coraknya juga sangat eksotis. Begitu ya sobat-sobat keren ya. Tetapi di luar itu, Tuhan mengajarkan banyak hal melalui anggrek ini. Anggrek adalah salah satu tanaman yang berbunganya butuh waktu lama. Jadi dari remaja sampai kemudian dia berbunga itu gak gampang. Dan tidak semua orang bisa. Butuh kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, anggrek ini medianya tidaklah seperti tanaman-tanaman yang lain. Butuh keterampilan khusus agar anggrek itu bisa tumbuh kemudian berbunga. Yang ketiga, untuk membuat anggrek ini bisa survive, bisa lestari, selain media, maka pupuk yang digunakan pun juga harus tepat. Gitu ya, sahabat-sahabat keren ya. Nah, dari sekian banyak apa yang disampaikan Tuhan melalui anggrek ini, yang saya garis bawahi pertama, Tuhan ajarkan melalui anggrek adalah kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa merawat anggrek dari bayi, remaja, sampai kemudian berbunga dengan indah. Kemudian setelah berbunga dia bisa berbunga kembali, daunnya hijau, seger gitu ya. Ini mengajarkan bahwa sebagai seorang manusia kita harus sabar. Apakah hanya kesabaran yang diajarkan oleh anggrek ini? Tidak. Ada sangat banyak yang diajarkan. Empati. Kalau kita tidak empati kepada tanaman anggrek ini, begitu mulai kuning harus kita pain, ada yang layu kita pain, ada yang kisut kita pain gitu ya. Tuhan ajarkan melalui anggrek ini bagaimanakah kita berempati. Ya filosofinya sederhana ya, sahabat-sahabat keren, bahwa sebagai manusia empati ini soft skill yang wajib kita punya agar kita disukai dimanapun. Begitu ya sahabat-sahabat keren. Kemudian anggrek juga ajarkan kepada kita bagaimanakah mereka itu berjuang dari akarnya dulu. Saya perhatikan gitu ya, ketika anggrek ini akarnya bagus, daunnya akan bagus, bunganya akan bagus. Nah, ini seperti pesan Tuhan kepada kita agar kita memiliki fondasi yang bagus dalam hal apapun. Keimanan kita, fondasinya harus bagus. Keilmuan kita, fondasinya harus bagus. Rumah tangga kita, fondasinya harus bagus. Ketika fondasi bagus, maka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
sebaliknya ya, ketika saya perhatikan anggrek yang akarnya nggak bagus, ya jangankan berbunga, daunnya pun hidup enggan mati tak mau gitu. Berikutnya yang diajarkan anggrek kepada kita adalah bunganya. Keunggulan dari anggrek, keanggunan dari anggrek memang bunganya. Sehingga semua orang yang memandang anggrek itu ketika lihat anggrek nggak berbunga sepertinya biasa saja. Begitu lihat anggrek yang berbunga akan ada wow. Kalau menurut saya ya mungkin 80-70% lah ya, karena ada juga yang tidak suka dengan bunga gitu. Nah, tetapi sebagian lagi teman-teman semuanya, mau anggrek itu berbunga atau tidak berbunga, keindahannya tetap terpancar, keanggunannya tetap terpancar, elegannya tetap terlihat gitu. Dari hal yang sederhana ini, sobat-sobat keren, Tuhan tengah memberikan pesan oleh anggrek bahwa betul anggrek itu anggunnya terlihat ketika berbunga. Tetapi ketika dia tidak berbunga, ternyata keanggunannya pun terlihat. Filosofi yang bisa diambil, sobat-sobat keren, bahwa di antara kita punya kelebihan, begitu ya, yang bisa terlihat orang lain, yang buat kemudian kita dielu-elukan, yang buat kita itu kemudian oh hebat gitu. Tetapi apakah hanya satu itu? Tidak. Sebenarnya punya banyak hal gitu, sehingga kita boleh kemudian mengasahnya, kemudian menjadikan kita unggul di salah satunya. Tetapi ingat, seperti yang tadi, pada titik tertentu ketika yang unggul tadi itu ya, yang membuat kita terlihat menonjol tadi itu, kemudian satu lain hal tengah turun gitu, kita masih punya yang lain. Sangat banyak yang bisa kita kembangkan, sehingga dengan terlihat atau tidak terlihatnya potensi kita, begitu ya, kelebihan kita tetap terlihat indah. Gimana caranya? Kemanfaatan. Begitu ya sobat-sobat keren ya. Jadi yuk kita sama-sama berjuang, sama-sama belajar agar dari sisi manapun, baik sisi kelebihan kita, bukan kelebihan kita, bahkan bisa jadi kekurangan kita tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat dan menyenangkan dimanapun kita berada. Begitu ya sobat-sobat keren ya. Dan berikutnya nih, yang Tuhan ajarkan melalui anggrek adalah tahan bantingnya, uletnya, tegarnya. Jadi kalau saya perhatikan, anggrek ini bukan tanaman yang manja, ya. Dia akan berjuang. Jadi dari dia menumbuhkan akar, kemudian dia mulai tunas, kemudian dia berbunga, itu panjangnya, waktunya itu proses sangat panjang. Dan kalau menurut saya ketegarannya sangat luar biasa untuk bisa menunjukkan bahwa dengan ketegaran dia akan pada satu titik yang bernama keberhasilan. Oke, sahabat-sahabat keren, tetap semangat dan mari kita sama-sama belajar dari tanaman anggrek ini. Tetap semangat ya, sehat selalu.